Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, hari ini kita akan menyaksikan sebuah kisah luar biasa dan penuh hikmah tentang seorang tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Dalam waktu 2 bulan saja, ia berhasil mengislamkan majikannya yang tengah dilanda kesepian setelah ditinggal wafat oleh suaminya. Subhanallah, sungguh ini adalah bukti bahwa hidayah bisa datang kapan saja dan melalui siapa saja. Sebelum kita lanjut ke kisahnya, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif selanjutnya. Dan mari kita ramai-ramai mengetik sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Saya doakan untuk sahabat semua yang menonton video ini. Semoga selalu diberikan kesehatan, dilimpahkan rezeki yang halal dan berkah, serta seluruh utangnya segera dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Kalau sudah siap, mari kita saksikan kisah selengkapnya. Welcome to Montesa Channel. Anwar adalah seorang pria sederhana berusia 30 tahun, asal Jawa Tengah. Ia dikenal di kampungnya sebagai sosok yang pendiam, rendah hati, dan sangat patuh kepada orang tuanya. Karena kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan, Anwar memutuskan untuk menjadi tenaga kerja Indonesia dan merantau ke luar negeri demi mencari nafkah yang lebih baik. Takdir membawanya jauh ke Eropa Utara, tepatnya ke sebuah kota kecil di Finlandia. Di sana, Anwar bekerja sebagai sopir pribadi untuk sebuah keluarga pengusaha yang cukup terpandang. Keluarga ini terdiri dari seorang suami bernama Mikael Koskinen, berusia 45 tahun, dan istrinya Elina Koskinen, berusia 35 tahun. Pasangan ini belum dikaruniai anak, dan mereka tinggal di sebuah rumah mewah yang dikelilingi hamparan salju di musim dingin, serta hutan pinus yang sejuk di musim panas. Meskipun berbeda budaya, Mikael dan Elina menyambut Anwar dengan sangat baik sejak hari pertama ia datang. Mereka bukan hanya majikan, tapi memperlakukan Anwar dengan hormat, seolah ia bagian dari keluarga kecil mereka. Mikael, sang suami, adalah pria yang tegas tapi bijaksana. Ia menjalankan perusahaan distribusi logistik yang cukup sukses, sedangkan Elina dikenal sebagai wanita yang ramah, tenang, dan senang mengurus rumah serta kebun kecil di belakang rumah mereka. Anwar bekerja dengan penuh tanggung jawab. Ia selalu datang tepat waktu, menjaga kendaraan dalam kondisi bersih dan prima, serta melayani kebutuhan keluarganya dengan kesopanan yang membuat semua orang kagum. Ia tidak hanya menjalankan tugas sebagai sopir, tetapi juga sering membantu pekerjaan rumah tangga ringan, bahkan kadang membersihkan halaman saat musim gugur datang dan daun-daun mulai berguguran. Dalam waktu yang singkat, Mikael dan Elina mulai menyadari bahwa Anwar bukan pekerja biasa. Ia jujur, tidak pernah mengeluh, dan tidak pernah mencoba mengambil keuntungan dari kebaikan mereka. Bahkan saat diberi kesempatan untuk beristirahat lebih lama, Anwar tetap memilih menyibukkan diri dengan membaca buku atau mendengarkan ceramah agama lewat ponselnya. 1 tahun berlalu sejak Anwar mulai bekerja di rumah itu. Ia sudah mulai terbiasa dengan kehidupan di Finlandia yang penuh dengan keteraturan, kesunyian, dan cuaca yang sangat berbeda dari tanah airnya. Hubungan antara Anwar dan majikannya pun semakin akrab. Mereka sering berbincang ringan saat perjalanan, atau saat duduk bersama di ruang tamu sambil menikmati secangkir teh hangat. Namun, siapa sangka, di balik kehidupan yang tampak tenang dan harmonis itu, ada satu ujian besar yang akan mengubah segalanya, sebuah peristiwa yang tidak pernah diduga oleh Anwar, dan menjadi titik awal dari kisah yang penuh dengan makna, harapan, dan hidayah. Musim dingin tahun itu datang lebih cepat dari biasanya. Salju turun hampir setiap hari, menutupi jalanan dan atap rumah-rumah dengan selimut putih yang tebal. Pohon-pohon pinus di sekitar rumah keluarga Koskinen tampak membeku, dan suhu bisa turun hingga di bawah -15 derajat. Tapi dinginnya cuaca tak sebanding dengan dinginnya kabar yang datang di tengah kesunyian musim itu. Mikael, sang kepala keluarga, tiba-tiba jatuh sakit. Awalnya hanya batuk ringan dan rasa lelah yang tidak biasa, namun dalam waktu singkat, kondisinya menurun drastis. Anwar, yang setiap hari mengantarnya ke kantor, mulai melihat perubahan pada wajah Mikael. Wajah itu tampak pucat, suaranya melemah, dan tubuhnya semakin kurus. Elina pun mulai khawatir. Ia membawa suaminya ke rumah sakit.
Dan dari hasil pemeriksaan mendalam, diketahui bahwa Mikhail menderita penyakit komplikasi serius yang selama ini tidak terdeteksi. Tim medis sudah berusaha keras, namun nyawa tetaplah milik Allah. Hanya berselang 2 minggu setelah divonis, Mikhail meninggal dunia di usia 45 tahun, meninggalkan Elina dalam kesedihan yang tak terkira. Anwar menyaksikan semuanya, ia melihat bagaimana Elina duduk lemas di sudut rumah sakit, menatap kosong ke arah jendela yang tertutup embun. Ia tidak menangis kencang, tapi air matanya mengalir tanpa suara pertanda duka yang dalam, yang tak mampu dijelaskan dengan kata-kata. Rumah yang biasanya hangat oleh suara percakapan dan tawa ringan, kini berubah menjadi sunyi. Tirai-tirai tetap tertutup, dan lampu-lampu jarang dinyalakan. Elina lebih banyak mengurung diri di kamarnya. Ia tak lagi menyentuh kebun kesayangannya, tak lagi mengurus rumah seperti dulu. Bahkan, makanan pun sering ia tinggalkan tak tersentuh di meja. Sebagai pekerja, Anwar tahu batasnya, ia tidak bisa mencampuri urusan pribadi majikannya terlalu dalam. Namun, sebagai manusia, ia tak kuasa menahan rasa iba. Anwar mulai melakukan hal-hal kecil yang bisa membantu Elina. Ia membersihkan rumah lebih sering, menyiapkan teh hangat, dan memastikan semuanya tetap berjalan normal sebisa mungkin. Tapi yang paling ia lakukan adalah mendoakan Elina dalam setiap sujudnya. Hari-hari berlalu, Elina mulai berbicara sedikit demi sedikit kepada Anwar. Kadang hanya menanyakan apakah mobil sudah siap, atau meminta tolong membeli sesuatu ke pasar. Namun dari sorot matanya, Anwar tahu bahwa luka itu masih sangat dalam. Kesepian dan kehilangan telah mengubah Elina menjadi sosok yang berbeda. Ia mulai sering duduk di dekat jendela, memandangi salju yang turun, seolah mencari jawaban atas pertanyaan yang tak pernah ia ucapkan. Pada suatu malam yang sunyi, setelah mengantar Elina pulang dari pemakaman keluarga, Anwar melihat wanita itu duduk sendirian di ruang tamu. Api di perapian menyala redup, namun tidak cukup menghangatkan suasana. Dengan penuh kehati-hatian, Anwar berkata pelan, "Maaf, Nyonya, apakah Anda butuh sesuatu?" Elina menatapnya, lalu menggeleng lemah, namun kali ini, ia membalas, "Terima kasih, Anwar. Kamu sudah banyak membantu saya, lebih dari yang saya harapkan." Sejak saat itu, Elina mulai lebih sering berbicara dengan Anwar. Tidak lagi sekadar instruksi kerja, tapi percakapan yang lebih dalam. Ia mulai menanyakan banyak hal tentang kehidupan, tentang kesabaran, tentang cara bertahan dalam kesedihan. Anwar selalu menjawab dengan hati-hati dan penuh empati. Ia tidak pernah menggurui, tapi jawaban-jawabannya selalu menenangkan. Di tengah kesepian yang membungkus rumah itu, tumbuh benih baru yang tak terduga. Rasa ingin tahu Elina terhadap sesuatu yang selama ini asing baginya, yaitu keyakinan yang dimiliki Anwar, Islam. Namun, saat itu Anwar belum tahu bahwa pertanyaan-pertanyaan kecil dari Elina adalah awal dari perubahan besar yang akan terjadi dalam hidup mereka berdua. Hari-hari setelah kepergian Mikhail terus berlalu dengan perlahan. Musim dingin mulai mereda, namun hawa dingin dalam hati Elina masih menetap. Ia masih belum bisa sepenuhnya bangkit dari keterpurukan. Tapi ada satu hal yang mulai terlihat berbeda. Elina kini lebih sering keluar dari kamarnya, duduk di ruang tamu, dan mulai membuka obrolan ringan dengan Anwar. Anwar tak pernah mencoba memaksakan percakapan. Ia hanya menanggapi saat Elina ingin bicara. Namun dari caranya bertanya dan topik yang mulai ia angkat, Anwar merasakan ada sesuatu yang sedang berkembang dalam hati wanita itu, sesuatu yang tidak biasa. Suatu sore, saat Anwar sedang membersihkan rak buku di ruang kerja Mikhail, Elina tiba-tiba masuk dan duduk di kursi yang biasa diduduki suaminya. Ia menatap keluar jendela sambil berkata, "Anwar, boleh saya tanya sesuatu yang mungkin agak pribadi?" Anwar berhenti sejenak dan menjawab dengan sopan, "Tentu saja, Nyonya, silakan." Elina menoleh dengan wajah serius, namun penuh rasa ingin tahu. "Saya perhatikan kamu selalu terlihat tenang, kuat. Bahkan sejak suami saya meninggal, kamu tetap bekerja seperti biasa, seolah tidak goyah sama sekali. Apa yang membuatmu bisa seperti itu? Apa kamu tidak pernah merasa sedih, marah, atau kehilangan harapan?" Pertanyaan itu membuat Anwar terdiam sejenak. Ia tahu ini bukan pertanyaan biasa. Dengan hati-hati, ia menjawab, "Manusia pasti pernah merasa sedih dan kehilangan, Nyonya. Saya juga merasakannya, tapi saya percaya bahwa semua yang terjadi di dunia ini bukan kebetulan. Semua sudah ditentukan oleh Tuhan, dan tugas kita hanyalah menerima dengan sabar, serta tetap berusaha menjalani hidup dengan baik."
Elina menatap Anwar dalam-dalam, lalu bertanya, apakah ini yang kamu sebut sebagai ajaran agamamu? Anwar mengangguk pelan. Ya, Nyonya, dalam agama saya, Islam, kami diajarkan untuk selalu berserah diri kepada Tuhan, tapi tidak putus asa. Kami percaya, di balik setiap musibah, ada hikmah yang Allah sembunyikan, dan di balik setiap kesulitan, pasti ada kemudahan. Sejak percakapan itu, Elina mulai sering menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan Islam, awalnya tentang hal-hal umum seperti apa itu salat, mengapa umat Islam berpuasa, dan apa arti dari kata sabar yang sering diucapkan Anwar. Namun lama-kelamaan, pertanyaannya menjadi lebih mendalam. Ia bertanya, mengapa kamu percaya bahwa hidup ini punya tujuan? Apa yang membuatmu yakin bahwa ada Tuhan yang benar-benar peduli pada manusia? Anwar tidak memberikan ceramah panjang, ia menjawab dengan pengalaman hidup, dengan cerita-cerita sederhana yang bisa dipahami oleh hati, bukan hanya oleh akal. Ia menceritakan bagaimana hidupnya dulu penuh kesulitan, bagaimana ia melihat keajaiban dalam doa, dan bagaimana Islam bukan sekadar agama, tapi jalan hidup yang menuntunnya dari kegelapan menuju cahaya. Yang paling menarik bagi Elina adalah bagaimana Anwar memperlakukan hidup dengan penuh harapan, meski ia tidak punya apa-apa di negeri asing ini. Kamu tidak kaya, jauh dari keluarga, bekerja di negara asing, tapi kamu bahagia. Saya bisa melihat itu, saya iri, kata Elina suatu malam. Anwar tersenyum. Saya bahagia bukan karena saya tidak punya masalah, Nyonya, tapi karena saya tahu kemana harus membawa hati saya ketika sedang sedih. Dalam Islam, kami diajarkan untuk berbicara langsung dengan Tuhan dalam doa kami. Tidak ada perantara, cukup dengan hati yang tulus. Kata-kata itu begitu membekas di hati Elina, ia tak lagi hanya mendengar, tapi mulai merenung. Kadang setelah berbicara dengan Anwar, ia termenung lama di ruang tamu. Ia mulai membaca tentang Islam dari internet, dan bahkan beberapa kali tertangkap sedang memperhatikan Anwar saat ia salat di pojok ruangan kecil yang dijadikan musola. Beberapa minggu kemudian, Elina berkata pelan, Anwar, kalau saya ingin tahu lebih dalam tentang agamamu, kamu bersedia membimbing saya? Anwar tidak langsung menjawab. Ia menundukkan kepala, lalu berkata, saya bukan guru agama, Nyonya, tapi saya akan bantu sebisanya, dengan ilmu yang saya punya. Dan kalau ada yang saya tidak tahu, saya akan tanyakan pada orang yang lebih paham. Sejak saat itu, Elina mulai mempelajari Islam dengan lebih serius. Ia membaca buku-buku yang direkomendasikan Anwar, menonton video dakwah, bahkan mulai mencoba mengucapkan beberapa kalimat doa dalam bahasa Arab. Anwar melihat perubahan itu dengan takjub dan penuh haru, tapi ia tetap menjaga jarak dan niat, agar tidak keluar dari batas yang seharusnya. Apa yang awalnya hanya percakapan ringan, kini telah menjadi proses pencarian makna hidup. Elina bukan lagi hanya wanita yang berduka karena kehilangan, tapi kini ia menjadi seseorang yang sedang menapaki jalan baru, jalan menuju cahaya kebenaran. Dan siapa sangka, semuanya berawal dari seorang sopir asal Indonesia, yang hanya berniat mencari nafkah, tapi justru menjadi jalan hidayah bagi majikannya di negeri jauh yang dingin dan asing. Waktu terus berjalan, dan musim semi pun mulai menyapa bumi Finlandia. Bunga-bunga kecil mulai bermunculan di antara sisa-sisa salju yang mencair. Suasana alam tampak berubah, seolah ikut menggambarkan perubahan yang sedang terjadi di dalam hati seseorang. Seseorang yang selama ini hidup dalam kesedihan, namun kini mulai menemukan secercah cahaya. Elina Koskinen, wanita yang 1 tahun lalu tenggelam dalam duka karena kehilangan suaminya, kini berubah menjadi pribadi yang berbeda. Ia lebih tenang, lebih ringan dalam menjalani hari, dan yang paling terlihat adalah sorot matanya tidak lagi kosong, tetapi mulai dipenuhi harapan, dan semua itu bermulai dari satu hal yang menggetarkan hatinya, Islam. Anwar, sang sopir asal Indonesia yang telah bekerja setahun lebih di rumahnya, perlahan tapi pasti menjadi sosok yang sangat dihormati oleh Elina, bukan hanya karena kerjanya yang baik, tetapi karena tutur katanya yang lembut, serta pengetahuan agamanya yang membawa kedamaian. Tanpa disadari, Anwar telah menjadi jalan bagi Elina untuk mengenal Tuhan yang esa. Hari-hari mereka kini dipenuhi diskusi-diskusi tentang kehidupan, tentang kematian, tentang makna hidup dan akhirat. Elina membaca Al-Quran terjemahan yang diberikan oleh Anwar, dan ia sering terdiam lama setelah membaca ayat-ayat yang menyentuh hatinya. Salah satu ayat yang sangat membekas di hatinya adalah, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.
Quran Surat Al-Insyirah ayat 6. Ia menangis ketika membaca ayat itu. Saya pikir saya sudah hancur, Anwar, tapi ternyata, mungkin Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik, kata Elina dengan suara bergetar. Suatu pagi yang sejuk, di sebuah ruang tamu sederhana yang pernah menjadi saksi duka mendalam, Elina memanggil Anwar dengan suara yang pelan namun mantap. Anwar, saya sudah memikirkan ini berhari-hari. Saya tahu keputusan ini akan mengubah hidup saya, tapi saya siap. Saya ingin memeluk Islam. Anwar tertegun, ia tidak langsung bicara, air matanya hampir jatuh, tapi ia tahan, lalu dengan suara penuh haru, ia menjawab, Alhamdulillah, kalau memang itu keputusan dari hati Ibu Elina sendiri, saya akan bantu membimbing sebisanya. Tapi ini bukan hal kecil, Islam bukan hanya sekadar ucapan, tapi jalan hidup, Ibu siap menjalani itu. Elina mengangguk, saya belum tahu semuanya, tapi saya siap belajar. Saya merasa ini adalah kebenaran yang selama ini saya cari. Hari itu, dengan penuh kesederhanaan dan khusyuk, Elina mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Anwar. Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Tangis haru menyelimuti ruangan itu, tak ada perayaan, tak ada tepuk tangan, tapi langit dan bumi seakan menjadi saksi dari kembalinya satu jiwa kepada fitrahnya. Sejak hari itu, Elina resmi menjadi seorang muslimah. Ia meminta Anwar untuk memanggilnya dengan nama Islam dan setelah berdiskusi, dipilihlah nama Aisyah, sebagai bentuk harapan agar ia bisa mengikuti jejak wanita mulia dalam sejarah Islam. Aisyah dulu Elina mulai belajar salat, belajar wudhu, belajar membaca surat-surat pendek. Ia sering keliru, sering lupa gerakan, tapi semangatnya tak pernah padam. Bahkan ketika tidak ada yang membimbing langsung, ia tetap berusaha menghafal dengan sungguh-sungguh. Anwar pun terus membimbing semampunya, ia tidak pernah memaksa, tidak pernah terburu-buru. Ia memahami bahwa hidayah itu bukan perlombaan, tapi perjalanan hati yang penuh makna. Yang menarik, perubahan Aisyah juga mulai dirasakan oleh orang-orang sekitarnya. Ia menjadi lebih ramah, lebih sabar, dan sering berkata, saya menemukan kedamaian yang dulu tidak pernah saya rasakan, dan semua itu saya temukan dalam Islam. Anwar tak pernah menyangka bahwa di balik kesedihan dan rasa kehilangan, ternyata Allah menyimpan rencana luar biasa. Ia hanya seorang sopir biasa, yang berniat mencari nafkah, tapi tanpa ia sadari, ia telah menjadi jalan bagi seseorang untuk menemukan cahaya iman. Dan dari sinilah, babak baru dimulai bukan hanya sebagai pekerja dan majikan, tapi sebagai dua insan yang kini disatukan oleh ikatan yang lebih dalam, keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun, siapa sangka, kisah ini belum berakhir. Justru, cinta yang tak terduga mulai tumbuh di tempat yang paling tidak pernah dibayangkan. Setahun telah berlalu sejak Elina, yang kini lebih senang dipanggil Aisyah, mengucapkan 2 kalimat syahadat dan memeluk Islam. Perubahan dalam dirinya sungguh luar biasa. Ia kini menjalani hari-harinya dengan semangat dan ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Rumah yang dulu terasa sunyi dan hampa, kini kembali hangat bukan karena kemewahan, tetapi karena cahaya keimanan yang mulai menyinari setiap sudutnya. Anwar tetap menjalankan tugasnya seperti biasa. Ia tetap menjadi sopir pribadi, tetap membersihkan rumah, tetap menyiapkan keperluan harian, dan tetap menjaga sikap dengan penuh adab. Walaupun kini Aisyah sudah menjadi seorang muslimah, Anwar tidak pernah bersikap berlebihan. Ia menjaga batas, menjaga niat, dan selalu menundukkan pandangannya, seperti yang diajarkan dalam agamanya. Namun tanpa disadari, kebersamaan yang mereka jalani hari demi hari telah melahirkan sesuatu yang tak bisa dihindari oleh hati manusia. Aisyah mulai merasakan rasa berbeda dalam hatinya terhadap Anwar. Rasa yang dulu tidak pernah ia pikirkan, bahkan tak pernah ia bayangkan, apalagi terhadap seorang sopir dari negeri jauh. Ia melihat Anwar bukan hanya sebagai pekerja, tapi sebagai lelaki yang penuh tanggung jawab, jujur, sabar, dan memiliki keimanan yang kokoh. Lelaki yang telah membimbingnya di masa paling gelap dalam hidupnya, lelaki yang tidak hanya memperkenalkan Islam lewat kata-kata, tetapi melalui perbuatan nyata. Aisyah mencoba menahan perasaannya, ia takut salah menafsirkan, ia khawatir merusak hubungan baik yang selama ini terjalin. Tapi semakin ia berusaha menghindar, semakin kuat rasa itu hadir. Hingga pada suatu malam, ia mengadu dalam doanya, "Ya Allah, jika perasaan ini salah, hilangkanlah."
Tapi jika ini bagian dari rencanamu, tuntunlah aku untuk mengambil langkah yang benar. Beberapa minggu setelah itu, Aisyah mengambil keputusan yang sangat besar. Ia tahu langkah ini akan mengejutkan, bahkan mungkin membuat Anwar bingung. Tapi ia tidak ingin menunda-nunda lagi. Ia sudah istikharah, dan hatinya mantap. Hari itu, saat Anwar selesai memarkirkan mobil dan hendak kembali ke ruangannya, Aisyah memanggilnya pelan. "Anwar, bisakah kamu duduk sebentar? Ada yang ingin saya bicarakan." Anwar menurut. Ia duduk dengan sopan, sambil menunduk, menunggu Aisyah bicara. Namun yang keluar dari mulut wanita itu justru membuatnya terdiam tak berkedip. "Anwar, kamu mungkin tidak akan menyangka ini, tapi saya ingin jujur. Selama ini kamu telah banyak membantu saya, bukan hanya sebagai pekerja, tapi sebagai manusia. Kamu membimbing saya dalam iman, menuntun saya mengenal Tuhan. Saya tidak bisa membohongi perasaan saya. Saya mencintaimu, dan jika kamu tidak keberatan, saya ingin melamar kamu untuk menjadi suami saya." Waktu seakan berhenti saat itu. Anwar menunduk dalam, matanya terbuka lebar. Dadanya berdegup kencang. Ia benar-benar tidak menyangka, tubuhnya hampir gemetar. Bukan karena takut, tapi karena ia sadar betapa besar keputusan yang sedang dihadapinya. Beberapa saat berlalu dalam keheningan, lalu Anwar menjawab dengan suara pelan namun tegas. "Nyonya, saya tidak tahu harus berkata apa. Ini sesuatu yang sangat besar. Saya hanya seorang sopir. Saya tidak punya apa-apa. Saya bahkan tak pernah membayangkan bisa berada dalam posisi seperti ini." Namun Aisyah memotongnya dengan lembut. "Anwar, saya tidak mencari harta. Saya tidak mencari status. Saya hanya ingin hidup bersama seseorang yang bisa menuntun saya kepada Allah. Dan selama ini, saya melihat itu ada padamu." Anwar meminta waktu untuk berpikir dan berdoa. Ia tidak ingin mengambil keputusan dalam keadaan bingung. Ia memohon petunjuk dari Allah, istikharah malam demi malam. Dalam hatinya, ia merasakan campur aduk antara rasa takut, syukur, dan tanggung jawab besar. Beberapa hari kemudian, Anwar datang dengan wajah tenang. Ia menatap Aisyah dan berkata, "Jika ini memang jalan dari Allah, saya terima. Tapi saya ingin pastikan, kita membangun rumah tangga ini di atas niat yang benar, dan dengan aturan agama. Bukan karena kasihan, bukan karena luka masa lalu, tapi karena kita sama-sama ingin mencari ridha Allah." Aisyah tersenyum dengan mata berkaca-kaca. "Itu juga yang saya inginkan." Dan disitulah, kisah yang semula hanya antara majikan dan pekerja, berubah menjadi kisah dua insan yang dipertemukan dalam cahaya iman. Lamaran yang tak terduga itu bukan sekadar bentuk cinta, tapi juga bentuk keberanian, ketulusan, dan keyakinan bahwa jalan hidup yang ditempuh karena Allah akan selalu berakhir dengan kebaikan. Waktu terus bergerak, dan keputusan besar yang telah diambil oleh Anwar dan Aisyah menjadi titik awal dari perjalanan hidup yang baru, bukan hanya sebagai seorang majikan dan pekerja, bukan sekadar dua orang asing yang dipertemukan takdir, tapi sebagai pasangan suami istri yang dipersatukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah lamaran yang begitu menggetarkan hati, Anwar dan Aisyah tidak ingin terburu-buru. Mereka ingin memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai dengan syariat. Anwar menghubungi seorang ustaz Indonesia yang tinggal tak jauh dari kota mereka, untuk menjadi pembimbing sekaligus wali dalam proses akad nikah nanti. Aisyah pun setuju untuk menjalani seluruh proses pernikahan dengan cara Islam, tanpa memaksakan budaya lamanya. Aisyah tidak meminta pesta besar, ia hanya ingin satu hal, pernikahan yang diridai Allah. Beberapa minggu kemudian, di sebuah ruangan sederhana yang disulap menjadi tempat akad nikah, Anwar duduk dengan wajah tenang. Di hadapannya, ustaz yang menjadi wali, serta beberapa sahabat komunitas Muslim Indonesia yang tinggal di Finlandia hadir sebagai saksi. Aisyah berada di ruangan lain, mengenakan gamis putih sederhana, wajahnya berseri dalam balutan hijab yang anggun. Tak ada riasan berlebihan, tapi kecantikannya terpancar dari ketulusan hati. Anwar mengucapkan ijab kabul dengan suara mantap. "Saya terima nikahnya Aisyah binti Jari Kaoskenan dengan mahar seperangkat alat salat dibayar tunai." Suara saksi langsung mengucapkan, "Sah." Dan saat itu juga, dua hati yang sebelumnya terpisah oleh bahasa, budaya, bahkan agama, kini disatukan oleh satu ikatan suci, pernikahan yang halal dan penuh berkah. Aisyah dulunya Elina menangis haru.
Air mata yang dulu tercurah karena kehilangan, kini mengalir karena kebahagiaan. Ia memeluk Al-Quran kecil yang diberikan Anwar sebagai hadiah pernikahan, lalu berdoa dalam hati, "Ya Allah, Engkau telah mengambil Mikael dari hidupku, tapi Engkau tidak membiarkanku sendiri. Engkau kirimkan seseorang yang mengenalkan aku kepadamu. Kini aku tahu, Engkau Maha Penyayang." Setelah menikah, kehidupan mereka tetap sederhana. Anwar tetap rendah hati, tidak berubah sedikit pun. Ia tidak menjadi sombong karena statusnya kini sebagai suami dari seorang mantan pengusaha kaya. Sebaliknya, ia menjadi lebih berhati-hati dalam bertindak. Ia sadar bahwa tanggung jawabnya kini jauh lebih besar, membimbing seorang istri dalam Islam, dan menjaga amanah yang telah Allah titipkan. Aisyah pun tidak lagi hidup dalam kemewahan duniawi. Ia menjual sebagian aset peninggalan Mikael, dan menyisihkan sebagian besar untuk amal. Ia ingin memulai hidup baru dengan hati yang bersih. Ia dan Anwar hidup dengan sederhana, tapi bahagia. Mereka saling mengingatkan untuk salat tepat waktu, saling belajar, saling menasihati dengan lembut, dan saling menguatkan dikala lelah dan cobaan datang. Mereka sering duduk bersama di halaman belakang rumah, sambil membaca tafsir Al-Quran, atau sekadar berbicara tentang harapan mereka ke depan. Anwar bercita-cita ingin membawa Aisyah suatu hari nanti ke tanah airnya di Indonesia, memperkenalkan Aisyah kepada keluarganya, dan membawanya menunaikan umrah bersama sebagai bentuk syukur atas semua nikmat yang telah Allah berikan. Kisah ini bukan dongeng, bukan kisah cinta biasa. Ini adalah bukti bahwa hidayah Allah bisa datang melalui siapa saja, bahkan dari orang yang tak pernah kita duga. Seorang sopir asal Indonesia, yang bekerja jauh dari tanah kelahirannya, menjadi jalan bagi seseorang untuk mengenal Islam, menemukan makna hidup, bahkan akhirnya memulai kehidupan baru yang lebih tenang dan penuh cahaya. Dan siapa sangka, di balik duka mendalam, Allah menyimpan hadiah terindah, cinta yang halal, hati yang bertaut dalam iman, dan rumah tangga yang dibangun atas dasar takwa. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa tugas kita sebagai muslim bukan hanya menjalankan agama untuk diri sendiri, tapi juga menjadi cahaya bagi orang lain, sebab kita tidak pernah tahu, mungkin saja akhlak kita, kebaikan kita, dan kejujuran kita adalah jalan yang Allah pilih untuk menyentuh hati seseorang. Kisah ini telah berakhir, tapi inspirasinya tidak boleh berhenti. Mari kita tutup kisah ini dengan mengetik sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Semoga dengan bersyalawat, hati kita dijaga oleh Allah, rezeki kita diluaskan, dan segala urusan serta utang-utang kita dimudahkan dan dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jika sahabat merasa terinspirasi, jangan lupa tekan tombol suka, berlangganan channel ini, dan bagikan kisah ini kepada orang lain, agar semakin banyak yang merasakan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.